Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah doa pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan beri kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penopang bagi kami. Dalam nama Yesus urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema yang diberikan adalah Tuhan kita dahsyat. Terdapat dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 7 sampai 11 ya. Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan, jaminan bagi orang-orang yang menempatkan dirinya berlindung kepada Tuhan. Karena kalau kita perhatikan ayat ini, ayat yang kita baca ini, ada kata kunci yang luar biasa yang menjadi dasar di mana Tuhan akan menjamin kehidupan kita sehingga kita tidak akan tertimpa malapetaka dan terhindar dari segala mara bahaya. Yaitu dalam ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, yang sama artinya sebagai tempat persembunyian kita, maka orang yang berlindung pada Tuhan itu adalah orang-orang yang telah mematikan keinginan dagingnya. Jadi berlindung pada Tuhan itu bersembunyi pada Tuhan. Itu bukan berarti pokoknya bersembunyi seperti anak-anak delian gitu ya, supaya nggak kelihatan orang lain kan, tempat bersembunyi bukan. Tetapi orang yang bersembunyi kepada Tuhan, berlindung pada Tuhan, adalah orang-orang yang telah mematikan keinginan dagingnya dan hidup menurut kehendak Allah. Itu orang yang bersembunyi. Jadi orang yang mendapat jaminan dari Tuhan, perlindungan Tuhan, dalam ketika orang ini benar-benar mematikan keinginan dagingnya dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita buka Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ketika kita mematikan keinginan kita, maka hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi orang-orang yang berlindung pada Tuhan bukanlah orang-orang yang sembarangan, tetapi orang-orang yang sadar akan kehidupannya, yang tidak mampu mematikan keinginan dagingnya. Tapi ketika bersama Tuhan, dia mampu mematikan keinginan dagingnya dan dia hidup menurut sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus adalah orang-orang yang tidak berpikir pikiran yang dunia, tetapi pikirannya hanya pikiran terarah kepada Allah sendiri. Ini adalah orang yang berlindung pada Tuhan. Orang yang berlindung pada Tuhan, dia tidak takut akan apapun, bahaya apapun, karena dia tahu bahwa Tuhan pasti melindunginya. Contohnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ketika mereka dalam tekanan, ancaman, bahkan maut, mereka tetap berkomitmen pada perjanjian Tuhan. Mereka katakan, kalau Allah itu sanggup menolong kami, maka kami pun akan ditolong. Tetapi seandainya Allah tidak sanggup menolong kami, kami pun tetap akan menyembah Tuhan. Ini adalah komitmen yang sangat kuat. Sehingga ketika mereka tidak menuruti kehendak dagingnya, tetapi tetap menuruti kehendak Allah sesuai dengan imannya, maka mereka pun meskipun masuk dapur api, mereka tidak terbakar, tetapi mereka tetap utuh meskipun tetap dalam dapur api. Keselamatan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Seperti Daniel, tetap pada komitmennya
untuk tetap percaya pada Tuhan, yaitu dia tetap tekun di dalam doanya. Meskipun juga ada ancaman dan ibadahnya, tetapi Daniel tetap mengambil komitmen untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Meskipun dia bukan berarti terhindar dari gua singa, terhindar dari dapur api, mereka tetap masuk ke gua singa. Mereka tetap masuk ke dapur api, mereka juga Daniel masuk ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Singa-singa itu dibuat diam oleh Tuhan, sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa. Ini adalah orang-orang yang berlindung pada Tuhan, adalah orang yang berkomitmen tinggi untuk tetap hidup menurut kehendak Tuhan, tidak menurut kehendak dirinya sendiri. Dan mereka mengalami kelepasan, keselamatan dari Tuhan, yaitu orang-orang yang bersembunyi di dalam Tuhan, bersembunyi berlindung pada Tuhan, adalah orang-orang yang mematikan keinginannya sendiri dan dia hidup menurut kehendak Tuhan. Yang kedua adalah orang menjadikan Tuhan tempat perteduhan. Perteduhan ini tempat beristirahat dengan tenang. Ya, seseorang perlu beristirahat dengan tenang. Di masa-masa gejolak gelombang, orang itu perlu ketenangan, seperti orang yang beristirahat. Orang yang menempatkan Tuhan sebagai tempat perteduhan, tempat beristirahatnya adalah orang yang menyerahkan dirinya pada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya seperti seorang bayi. Ya, dia merasa aman, percaya dalam gendongan dan dekapan orang tuanya. Dia tak percaya, tidak mungkin orang tuanya akan menjatuhkannya, tidak mungkin orang tua akan melukainya, tapi dia akan melindungi anak ini, melindungi bayi ini dengan sepenuh hati, supaya terhindar dari segala mara bahaya. Seperti teladan Tuhan Yesus Kristus ketika akan menghadapi kematian, dalam Matius pasal 26 ayat 37 sampai 39. Matius 26 ayat 37 sampai 39. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Orang yang berteduh pada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dan itu menenteramkan jiwanya. Sebagaimana Yesus telah memberikan teladan, kalau boleh aku tidak menghadapi maut, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi sekali lagi doanya dikatakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ini adalah orang yang beristirahat, berteduh kepada Tuhan. Ya, dia akan mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada kehendak Tuhan. Semua orang boleh berdoa, semua orang boleh berseru pada Tuhan untuk minta kesembuhan, minta kelepasan dan sebagainya. Tapi di atas semua itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan apakah Tuhan kita dahsyat? Ketika kita mengalami sesuatu seperti Tuhan, Allah tetap dahsyat. Ya. Tuhan tetap adalah Allah yang dahsyat. Ya, karena meskipun kita diizinkan mengalami sesuatu yang menyakitkan, bahkan maut sekalipun, ia tetap mengalami ketenangan, karena ia tahu pasti bahwa kehendak Tuhan itu baik adanya, dan ia akan berikan kekuatan untuk menghadapi maut sekalipun. Ya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat banyak saudara kita yang bergumul dengan kesehatannya, ya, yang bergumul dengan kesehatannya, dengan kesehatannya, ya, dimana banyak orang, tidak hanya orang lain, orang yang belum mengenal Tuhan, tapi anak Tuhan pun diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit corona ini, yang mana virus corona itu menyerang siapa saja tanpa memandang status sosial, kedudukan, agama dan sebagainya, termasuk orang percaya.
semua bisa terkena virus corona ini. Dan beberapa saudara kita bisa pulih kembali. Tetapi ada beberapa saudara yang masih bergumul. Dan ada saudara kita juga yang dipanggil Tuhan karena virus ini. Apakah Tuhan dahsyat? Ya, karena tidak ada juga yang tidak sembuh. Apakah kita bisa mengatakan Tuhan dahsyat? Saya katakan bahwa Tuhan itu tetap dahsyat. Tuhan itu tetap dahsyat. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bagi saudara kita yang telah dipanggil Tuhan melalui virus corona ini, karena Tuhan bisa panggil kita lewat apa saja, ya sesuai dengan kehendaknya. Mereka adalah orang-orang yang tetap memuliakan Tuhan. Karena saya perhatikan anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan melalui virus ini, mereka tetap memuliakan Tuhan. Karena mereka telah meninggalkan teladan iman yang terbaik bagi kita, bagi keluarga mereka. Mereka tetap ada di dalam Tuhan sampai akhir hidupnya. Ya. Dan yang harus kita pahami bahwa mereka sudah selesai dalam tugasnya di bumi ini. Dianggap selesai oleh Tuhan. Tugasnya selesai di bumi ini. Sehingga lewat virus ini mereka dipanggil Tuhan. Dan ini pun kehendak Tuhan. Tuhan tetap dahsyat. Ya. Dan bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, berarti kita masih harus bekerja untuk memberi buah. Filipi 1, 20-22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan itu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita ada, mari kita bekerja melewati hari-hari kita yang mungkin sulit, tetapi kita pastikan bahwa bersama Tuhan kita dapat melewatinya. Karena Tuhan Immanuel, Tuhan yang terus menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kita dipanggil Tuhan. Kalau kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, jadi hidup ini untuk berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Kalau sampai hari ini saudara dan saya tetap diberi kekuatan, diberi sukacita, diberi damai sejahtera. Meskipun banyak hal yang harus kita lewati, itulah kedahsyatan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang masih bergumul, tetap katakan Tuhan itu dahsyat. Yang ku percayai, Dia akan berikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu yang harus kita yakini. Kalau Tuhan masih berikan kita kekuatan, berarti kita dianggap masih belum selesai mengerjakan tugas kita. Tetapi kalau Tuhan menyatakan bahwa kita selesai tugas kita, Tuhan panggil kita, itu juga kehendaknya. Tuhan tetap dahsyat. Dan kita seperti janji Tuhan tadi, kita akan melihat, menonton. Tetapi bukan berarti kita bergembira, tapi kita boleh merasakan apa yang dirasakan orang lain, sebagai tanda simpati dan empati kita. Karena kita diberikan Tuhan kekuatan, kita turut mendoakan mereka supaya mereka kuat, mereka bertahan, bisa melewati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan, sehingga ada kemenangan demi kemenangan boleh dialami. Puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita nikmati kedahsyatan Tuhan ketika kita berlindung dan berteduh pada Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup sepenuh pada Tuhan. Ya, kita mematikan keinginan daging kita dan kita menyerahkan sepenuh, mempercayakan sepenuh hidup ini pada Tuhan, maka Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan dahsyat. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.